keluarga Ositrus, selamat datang dalam acara OC, obrolan cakep seputar bisnis, kesehatan, dan kecantikan. Ngobrol OC, oke lah cakep. Nah, kali ini kita akan membahas lagi nih topik mengenai bisnis dengan narasumber yang sangat luar biasa. Karena beliau berhasil mencetak profit sebesar 1,7 M hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun aja. Nah, bayangkan nih, di masa pandemi seperti ini yang mungkin banyak orang-orang krisis dalam hal ekonomi, tapi beliau berhasil meroket dalam dunia bisnisnya. Nah, kalian pasti kan penasaran apa aja yang udah dilakukan, apa aja tips dan triknya? Yuk nonton terus di channel OC, obrolan cakep seputar bisnis, kesehatan, dan kecantikan. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Kabarnya tetap semangat. Oke, tetap semangat. Saya senang sekali nih ngobrol bisnis dengan Asik. Aisyah. Siap. Iya nih Pak, saya tadi pagi nih Pak baca Jawapos nih. Oke. Itu di dalam Jawapos ada artikel ini. Menurut Apindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia, banyak sekali pengusaha yang dirugikan karena pandemi. Betul. Nah, tapi saya di Pak Iswan ini malah justru meroket Alhamdulillah. pendapatannya. Jadi kan saya penasaran nih Pak, sebagai seorang berbisnis sebenarnya itu berat atau enggak sih menjalankan bisnis ketika berbisnis? Ya. Pastinya banyak tidak kita pungkiri di masa pandemi ini juga pasti terjadi ada kendala-kendala dalam menjalankan bisnis ya. Salah satunya adalah ketika ada penerapan PPKM, ada pembatasan seperti itu ya. Maka mungkin tidak seperti dulu, kita bisa bertemu bertatap muka dengan banyak orang gitu ya setiap harinya. Tapi itu tidak menjadi satu kendala yang terlalu serius yang memutuskan kita untuk berhenti untuk menjalankan bisnis ini ya. Kita harus berfokus pada solusi begitu ya. Salah satunya adalah kita masih punya teknologi internet yang berjalan dengan baik gitu ya. Jadi sekarang walaupun tidak bertatap muka seperti anak-anak kita yang sekarang juga sekolahnya from home gitu ya, daring ya, yang juga bekerja yang work from home. Jadi memang kita harus melakukan penyesuaian begitu ya. Nah, untuk maksudnya banyak sekali orang mungkin menyalahkan tentang pandemi ya. Banyak orang guru tikar, bangkrut, kena PHK. Ya, saya ikut prihatin dan bersedih tentang itu, dan kita doakan semoga mereka bisa kembali lagi berhasil ya dalam apa yang sedang dikerjakan. Tapi dalam bidang saya, teman-teman perlu ketahui bahwa ternyata bisnis yang saya sedang kerjakan itu tidak perlu dikerjakan langsung bertatap muka dengan orang gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan sosial media, memanfaatkan tentang platform-platform webinar, bahkan kita bisa melakukan promosi kapan kita di mana saja seperti itu ya. Terutama yang pastinya kita harus membangun trust terlebih dahulu ya dengan orang-orang terdekat kita. Nah, semacam itu. Jadi saya pikir sekarang kalau Anda baca berita juga katanya pandemi, banyak juga orang gulung tikar PHK, tapi muncul graduates baru. Nah, itu yang jadi Ya, masalah. muncul ada orang-orang berhasil baru. Nah, jadi Anda harus tahu bahwa ternyata yang membedakan adalah ada orang-orang yang justru melihat peluang di dalam kesempitan, melihat peluang di sela-sela kendala-kendala yang terjadi. Nah, jadi Anda hanya harus menjadi seperti itu. Fokuslah pada solusi dan hindari kesulitan-kesulitan yang menghadap gitu ya. Itu sudah pasti ada karena kita hidup pasti ada kendala, ada coba, ada ujian. Tapi yang penting bagaimana Anda bangkit kembali dan berjuang untuk impian-impian Anda. Ya, saya yakin di mana ada kemauan di situ ada jalan. Oke. Nah, tadi kan berbicara mengenai sistemnya di Ya. penjualan. Apakah pengaruh produk yang dijual itu memberikan pengaruh juga ya Pak? Yes, itu sangat pengaruh sekali. Nah, teman-teman, dulu saya pernah belajar bahwa kalau Anda ingin punya bisnis yang jangka panjang, pilihlah bisnis yang produknya itu bisa menjadi industri. Wah, mungkin omongannya jadi kayak gede. Nah, maksud saya adalah pastikan produk yang Anda jual atau Anda distribusikan itu adalah produk yang sangat penting, produk yang dikonsumsi oleh semua orang, semua latar belakang, tidak peduli gender dan usianya. Begitu. Saya kasih contoh ya. Boleh. Anda mungkin tahu ada makanan yang namanya mie instan. Ya kan? Mie instan. Saya membaca survei bahwa ada 100 juta orang makan mie instan setiap hari di Indonesia. Itu yang mungkin jumlahnya lebih besar daripada itu. Nah, maka itu mereka bikin pabrik terus baru besar ya, karena industri dari terus besar. Nah, kalau Anda menemukan contoh seperti di awal terus kita punya produk yang simple namanya MTA Propolis, yang hari ini orang konsumsi setiap saat dan bahkan sudah diklaim oleh teman-teman member Awal Situs
bawaan produk ini adalah P3K keluarga. Ya, ketika kita ada keluhan, ada apa, kita nggak usah bicara virus dulu. Anda sedang terserang flu, Anda capek atau apa, minum saja beberapa tetes propolis MPA, maka banyak sekali membantu. Begitu ya. Nah, bayangkan kalau ada 100 juta orang gitu ya mengkonsumsi MPA setiap hari, maka saya yakin bisnis ours akan menjadi satu industri yang sangat besar. Nah, itu hanya salah satu contoh. Nah, barangkali kalau Anda bertemu dengan produk-produk di luar sana yang mempunyai karakteristik seperti itu, maka mungkin Anda berada di bisnis yang tepat. Tapi kalau Anda belum bertemu, silakan menghubungi para media houses terdekat karena kita sudah kita sudah berada di industri dan bisnis yang tepat. Tepat sekali. Nah, tadi kan bicara mengenai bisnisnya, produknya. Untuk Mbak sendiri ada strategi untuk supaya bisnis ini kokoh Pak ketika terjadi pandemi seperti ini? Oke. Iya, teman-teman. Pastinya saya selalu bilang begini. Ada ungkapan mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Badai pasti berlalu, begitu ya. Badai itu kadang-kadang datang. Dan ketika badai datang itu menghantam cukup keras, begitu. Tapi ketika Anda punya pegangan yang kuat, Anda punya mindset yang tepat, cara berpikir yang tepat, Anda punya semangat yang bisa dijaga, Anda bersatu dengan tim-tim Anda saling menyemangati. Saya pikir kita akan melewati badai itu bersama, begitu teman-teman. Dan selalu ingat bahwa setelah badai dan hujan yang deras akan ada langit. Nah, begitu teman-teman. Nah, begitu. Jadi teman-teman di masa-masa sekarang itu mungkin Anda diperlukan untuk berjuang, diperlukan untuk sedikit melakukan pengorbanan terhadap waktu Anda, terhadap mungkin uang Anda juga ya ada pengorbanan. Tapi kalau Anda mempunyai tujuan yang jelas, Anda punya semangat yang terjaga, dan Anda punya niat yang baik, terutama untuk keluarga Anda, ya untuk masa depan orang-orang yang Anda cintai. Saya yakin maka kita akan bertemu dengan jalannya, kita akan bertemu dengan orang-orang yang tepat, dan kita akan mendapatkan keberhasilan yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi caranya adalah tetap stay bersama orang-orang yang positif, orang-orang yang Anda sayangi, yang sayang dengan Anda, dan pastikan mereka mengerti bahwa Anda sedang berjuang untuk mewujudkan satu cita-cita yang mulia untuk orang-orang yang Anda cintai. Kurang lebih seperti itu. Jadi dukungan itu sangat penting sekali. Begitu, Mbak. Oke, nah ini tadi kan berbicara mengenai bisnisnya. Nah, mengenai mentor, ya Bapak kan pernah bilang kalau punya mentor itu perlu. Nah, cara memilih mentor yang tepat untuk Bapak seperti apa? Ya, teman-teman, pastinya ada kata-kata kita memang harus mencari guru yang baik, bahkan jangan sampai salah berguru, gitu ya. Karena apa yang Anda pelajari itu akan menentukan apa yang Anda inginkan berikutnya dari ilmu yang Anda dapatkan, begitu. Nah, teman-teman, yang pertama pastinya Anda harus memilih mentor yang terbaik. Ya, mentor yang terbaik adalah orang yang memberi contoh yang baik pastinya, begitu ya. Jadi Anda lihat dari bagaimana sikap dia, begitu ya. Nah, maka dari kalau kita kenal dengan orang, kalau orang itu sukses, bagaimana dia bersikap dengan orang lain, begitu ya. Apakah dia membeda-bedakan, ataukah dia memilih-milih berteman dengan orang atau apa. Tapi kalau dia dengan ikhlas memberikan pengalaman, keberhasilannya, dia bahkan memotivasi orang yang mungkin dia tidak ada kepentingan, maka itu adalah mentor atau guru yang baik, begitu. Nah, dan jujur ya teman-teman, tidak mudah hari ini menemukan mentor-mentor yang baik, teman-teman ya. Banyak dari orang-orang di luar, kalau mereka mau berbagi ilmu, mereka ingin ada kompensasi, ya. Artinya Anda harus berani membayar mahal untuk mendapatkan mentor yang baik. Ya udah dibeli batu ya. Nah, ibaratnya begitu. Karena semua sekarang serba profesional, teman-teman. Tapi ada satu tempat, teman-teman, di mana ketika ibaratnya Anda di sini mempunyai niat yang baik. Niat yang baik itu adalah untuk berjuang untuk kebahagiaan orang-orang yang Anda cintai. Ya, Anda bergabung dalam satu komunitas yang positif. Maka di situ berkumpul mentor-mentor yang terbaik yang dengan ikhlas, dengan tulus akan membantu Anda mencapai kesuksesan. Salah satunya adalah di komunitas Salam Siklus. Ya, jadi ketika Anda bergabung bersama kami, begitu ya, maka ketika Anda komitmen 100%, kami komitmennya 200%. Seperti itu. Karena apa? Kita tidak perlu Anda membayar untuk mendapatkan ilmu atau bimbingan dari kami. Secara otomatis sistem dalam bis ini itu akan memberikan kompensasi kepada para mentor tersebut. Semakin sukses Anda, semakin juga pesan itu datang kepada kami. Begitu. Dan saya selalu bilang bahwa kesuksesan sejati dalam sebuah bisnis atau dalam sistem mentorship ya, itu adalah bukan seberapa besar yang Anda dapatkan,
tapi seberapa banyak yang tim Anda dapatkan. Begitu harus mikir timnya ya, Betul. egois. Betul, gitu ya. Karena itu yang disebut nanti kesuksesan jangka panjang. Kalau Anda sukses sendirian, maka bayangkan Anda maju di atas panggung, itu Anda tidak punya tim. Saya sukses sendirian, apa menariknya teman-teman? Ya kan? Tapi kalau Anda bersama mentor Anda, bersama grup Anda, maju di atas panggung, benar-benar kita mempunyai pengalaman, cucuran keringat, tetesan air mata, mungkin ya, dalam berjuang dan kita mencapai benar-benar sesuatu yang kita impikan, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak pernah terlupakan dalam hidup. Ya, Anda akan lebih menghargai tentang bagaimana proses kesuksesan tersebut. Ya tadi kan Bapak bilang untuk bergabung nih. Nah, Ya. apakah bergabung dalam sebuah komunitas itu sebagai salah satu cara untuk tips ambil dalam menjalani bisnis? Oke, itu pasti ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi sempat ditanya bagaimana cara kita menjaga semangat dan segala macam, saya juga sudah mencontohkan ya bagaimana kalau korek api sendirian itu sangat mudah padam, tapi kalau berkumpul dengan kayu bakar yang berkobar-kobar, maka ada angin, ada apapun dia akan tetap berkobar. Karena angin pun makin kencang apinya, seperti itu ya. Jadi komunitas positif sangatlah penting ya. Dengan siapa? Jadi kalau kita pernah mendengarkan satu quotes kehidupan seseorang itu bisa dilihat dari siapa 5 teman terdekat. Ya. Jadi kalau Anda hari ini kondisinya seperti apa gitu ya? Iya, di kanan kiri siapa Nah, ini? kalau Anda kondisinya lagi, wah kok kayaknya hidupnya begini-begini, nih coba Anda periksa, cek 5 teman Anda terdekat itu siapa? Coba dicek. Yang satu suka ngutang, yang kedua makan di warung nggak bayar, ya kan? Yang satu lagi, waduh, kalau ketemu keluh kesah aja gitu ya. Nah, Anda harus ganti pertemanan Anda gitu teman-teman. Nah, carilah orang-orang yang selalu termotivasi untuk membangun bisnis yang lebih besar. Carilah teman-teman yang benar-benar mau berjuang meluangkan waktunya untuk masa depan yang lebih baik. Satu teman yang mau mengingatkan kalau kita berbuat kesalahan, kita melakukan hal yang kurang efektif, that's a real friend, teman-teman. Jadi teman, komunitas sangatlah penting dalam meraih kesuksesan. Betul sekali. Nah, sebagai seorang mentor nih Pak, ngomongin tentang keluh kesah. Ya. Pernah nggak Bapak mungkin ada pertanyaan, Pak, bisnis saya mau bangkrut nih, Ya. ada nggak pertanyaan seperti itu? Atau mungkin Bapak biasanya memberikan motivasi atau arahan seperti apa ketika ada orang yang meminta saran ketika bisnisnya udah mulai bangkrut nih? Pasti sih Mbak, ya jadi saya pikir ada namanya biasanya manusia itu titik terendah ya. Ketika dia mengalami beberapa masalah gitu ya, dia pasti down. Dan ketika down itu dia membutuhkan arahan atau nasihat dari orang yang berpengalaman atau orang yang kondisinya lebih baik gitu. Nah, ketika saya mendapatkan curhatan seperti itu, yang pertama pasti saya akan menghibur terlebih dahulu bahwa setiap orang itu memiliki pengalaman yang sama. Jadi saya juga pernah di posisi kamu. Nah, kemudian saya menceritakan apa yang saya lakukan pada saat itu. Yang pertama adalah kita bersyukur. Ya, jadi yang pertama memang kita menyadari bahwa kondisi itu bisa terjadi pada siapa saja. Yang kedua adalah bersyukur. Begitu, bersyukur dulu. Jadi orang lain mungkin ada yang sudah bangkrut, kamu baru mau bangkrut, katakan seperti itu ya. Jadi kamu bersyukur kamu belum bangkrut, baru mau bangkrut. Jadi langsung bersyukur ya. Ya, jadi bersyukur aja. Terus kita bersyukuri keluarga kita sehat-sehat, ya. Terus kita mungkin masih punya kendaraan, walaupun mungkin motor atau apa. Cari sesuatu yang Anda disyukuri. Yang ketiga adalah kita berdoa. Begitu ya teman-teman, kita berdoa. Nah, kalau saya bilang kan, mungkin sudah pernah dengar ini ya, rumus untuk sukses dalam bidang apapun adalah rumusnya do it, ya, doa, usaha, lalu I-nya bukan ikhtiar, karena ikhtiar adalah usaha sama, I-nya adalah istiqomah. Istiqomah itu terus melakukan komitmen, konsisten, ya. Yang keempat adalah tawakal. Ini yang paling penting. Jadi saya bilang kalau kamu bangkrut, kamu jatuh, hancur hari ini, kenapa Allah masih memberikan kamu kesehatan, nafas? Berarti Allah punya rencana lain buat kamu. Saya bilang itu. Nah, saya selalu bilang bahwa pertemuan kita hari ini bukan sesuatu yang sengaja, semua sudah diatur. Nah, artinya kalau kita bisa memberikan solusi, kita berikan solusi kepada dia. Baik dalam pekerjaannya maupun di luar pekerjaan. Kita lihat, kalau memang ada sesuatu hal, kalau dia punya perusahaan mau bangkrut, kalau sesuatu yang memberatkan kamu harus tinggalkan, relakan. Contoh, kamu harus kurangi karyawan, kamu harus lepas beberapa pekerjaan yang memang kamu nggak mampu. Ya, tinggalkan untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Tapi kalau memang bisnis sudah parah, nggak bisa diselamatkan, mungkin rezeki kamu bukan di situ, mungkin Allah sudah menyiapkan rezeki lain yang besar dan kita nggak pernah pikir, atau tidak sangka-sangka.
Ya, salah satunya mungkin saya akan cerita tentang bisnis awal siklus. Oke. Nah, itulah namanya. Jadi intinya masih ada sumber rezeki lain. Yes. Semangat lah ya. Inilah, karena pintu rezeki itu begitu banyak sekali. Ya. Nah, berbicara mengenai bisnis pandemi lagi nih Pak, Ya. adakah faktor lainnya yang bisa menguatkan bisnis ketika saat pandemi seperti ini? Atau mungkin ketika ada guncangan-guncangan lainnya, ada faktor lainnya yang perlu dilakukan? Iya teman-teman, memiliki sikap dan pola pikir optimis sangat penting. Ya, jadi saya selalu bilang bahwa ketika Anda sedang ragu pada diri sendiri, ragu dengan apa yang Anda kerjakan, Anda berkumpul dengan orang-orang yang berhasil dalam bidangnya, orang-orang yang mempunyai pola pikir yang positif, orang-orang yang bersemangat. Karena saya selalu bilang semangat itu menular, begitu. Anda jangan bergabung dengan orang-orang yang sedang meratapi nasib, sedang menganggur, sedang dikejar-kejar bayar utang dan segala macam. Anda akan semakin down, begitu. Jadi kita kembali ke bagaimana Anda berkumpul dengan komunitas yang positif. Itu sangat penting sekali. Jadi di masa pandemi dan juga kendala-kendala yang terjadi saat ini, begitu ya, sangat penting bahwa Anda bertemu dengan orang-orang positif, berhubungan dengan orang-orang positif. Walaupun itu orang-orang yang baru di dalam kehidupan Anda, tapi mendekatkan diri pada mereka akan membukakan mata kita, membukakan pemikiran kita bahwa harapan itu selalu ada asal kita mau berjuang, berusaha dan mempunyai niat yang baik. Dan pastinya komitmen, begitu. Nah, ini apakah yang dikatakan pilih-pilih teman atau selektif memilih teman? Nah, begitu teman-teman. Jadi zaman dulu orang tua kita selalu kasih nasihat kita kalau berteman jangan pilih-pilih. Nah itu, tadi saya juga bingung nih. Kalau saya begini, Anda boleh kenal dengan siapapun juga, ya. Tapi untuk berteman Anda harus pilih. Ya, karena tadi saya kembali bahwa hidup Anda ditentukan oleh 5 teman terdekat Anda, begitu. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang bermasalah, kita akan ikutan kena masalah. Tapi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang berhasil, yang sukses, yang semangat, kita akan ikutan semangat, berhasil dan sukses. Ya, Nabi kita aja, Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau kamu bergaul dengan penjual minyak wangi, kamu akan ikut wangi. Tapi kalau kamu bergaul dengan pandai besi, bajumu bisa akan. Baiklah, itu tadi pesan-pesan dari Pak Iswan yang benar-benar luar biasa yang bisa kita simpan, bisa kita praktekkan juga untuk bisnis kalian. Dan misalkan ada pertanyaan lain tentang bisnis, boleh deh langsung komentar di kolom komentar. Nah, tadi juga ada nih kunci tentang ikhtiar, kemudian komitmen, bergabung ke komunitas yang sama-sama memberikan pengaruh yang baik. Seperti itu ya Pak. Ya. Nah, mungkin kita sudah di penghujung acara juga Pak. Kita bisa closing bareng-bareng nih acara OC kali ini. Oke. Terima kasih untuk semuanya sudah menonton acara kali ini. Dan untuk ingin video-video lainnya, silakan di link description box untuk melihat topik-topik lainnya yang seru. Ngobrol OC. Oke lah. Cakep.